Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah Masjid Al-Hikmah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, sehingga walhamdulillah kita masih bisa datang ke tempat yang mulia ini, ke salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, ke dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amal ibadah kita dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ini dan insyaallah seterusnya mungkin kita akan belajar satu tulisan yang sangat tebal ya. Saya bilang tebal. Ya, terjemahannya ya segini. Tapi kalau Arabnya segini. Segini Arabnya. Segini terjemahannya. Yaitu satu tulisan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala yang berjudul Ad-Da' wad-Dawa. Ad-Da' itu adalah penyakit, ad-dawa itu adalah obat. Sedikit cerita tentang buku ini. Penulis aslinya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau tidak pernah memberikan judul yang pasti terkait buku ini. Jadi tidak ada judul pastinya. Beliau mengatakan, oh judulnya ini, tidak ada. Tidak pernah beliau menuliskan terkait judulnya. Nah, setiap cetakan yang dicetak oleh para penerbit, yang pertama pada waktu itu dari Mesir, kemudian yang kedua juga dari Mesir, mereka membuat judul dari kitab ini yaitu Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa isyafi. Kalau diterjemahkan, ya jawaban yang cukup bagi orang-orang yang bertanya tentang obat. Itu kalau diterjemahkannya begitu. Tapi setelah seiring beberapa saat dicetak lagi buku ini, maka familiar yang sering dituliskan oleh para penerbit itu adalah Ad-Da' wad-Dawa, yaitu penyakit beserta obatnya. Jadi kalau antum misalkan nanti dapat buku judulnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa isyafi, ya samalah dengan buku ini, 11-12. Tidak ada bedanya. Kalau cetakan yang pertama dengan judul Al-Jawabul Kafi itu ya OT-OT. Kalau Ad-Da' wad-Dawa ya bakwan gitu kan. Sama gitu, tidak ada bedanya. Jadi tidak usah bingung, penulisnya satu, isinya juga satu. Cuma yang familiar yang sampai ke Indonesia ya judulnya adalah Ad-Da' wad-Dawa, penyakit beserta obatnya. Nah, buku ini secara umum berbicara tentang bagaimana cara kita melembutkan hati. Kenapa penting kita belajar tentang cara melembutkan hati? Karena hati itu sebagaimana kata Nabi SAW, dia itu sebagai raja. Raja dari anggota tubuh kita. Yang mana kata Nabi SAW, kalau rajanya bagus, seluruh anggota tubuhnya akan bagus. Tapi kalau rajanya jelek, iya, rakyatnya pun ikut jelek.
Makanya Nabi SAW benar-benar mengingatkan kepada kita terkait masalah hati. Kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat atau idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau segumpal daging itu jelek, maka seluruh anggota tubuh kita akan ikut jelek. Dalam ungkapan yang lain, para ulama pernah mengatakan, innal jasada la yakhlu minal hasad. Namanya jasad itu tidak ada yang kosong dengan hasad. Jadi semua kita di sini nih, anak, antum, semuanya itu punya hasad. Ada hasad sama orang. Tapi bedanya, al-karimu yukhfi. Kalau orang yang mulia, orang yang dia itu ngerti tentang dampak buruk dari hasad, dia akan meredam hasad itu. Dia akan tahan dari dirinya, tidak akan dia keluarkan hasad tersebut. Tapi kalau orang-orang yang laim, maka dia akan menampakkan hasadnya, baik melalui lisannya ataupun melalui perbuatannya, karena dia tidak senang kepada orang lain tersebut. Oleh karenanya perlulah untuk kita belajar tentang bagaimana cara kita melembutkan hati, bagaimana supaya hati kita ini senantiasa berada dalam kondisi prima, karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sesungguhnya pada hari kiamat, harta, anak yang kita banggakan semuanya di dunia tidak akan dipandang sama Allah Ta'ala. Tidak ada bermanfaat. Manfaatnya tatkala kita masih hidup. Antum punya harta, antum infakkan, itu baru bermanfaat. Antum punya anak, antum didik dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi anak yang soleh dan soleha, baru dia bermanfaat. Tapi kalau di akhirat, ya, maka Allah mengatakan, ya, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Semua lari dari kita. Keluarga kita lari, bapak ibu kita lari, anak istri kita lari. Gak ada ceritanya orang bangkit di hari kiamat nanti kemudian, oh anakku sini gitu kan. Oh ini istriku. Ya gimana? Kamu mati duluan gitu. Gak ada kayak gitu. Semua lari dari kita. Istri lari, anak lari, kita pun lari. Orang tua lari. Kita lari dari orang tua kita. Semua akan menanggung dirinya sendiri. Dan orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang memperhatikan hatinya selama dia hidup di atas muka bumi ini. Oleh karena jamaah sekalian, penting untuk kita bagaimana memperhatikan masalah hati ini. Baik, insya Allah kita akan mulai belajar dari buku ini. Dan saya tidak akan lama-lama dari muqaddimah. Kita langsung ke bab yang pertama. Kalau jenengan punya buku, tidak apa-apa. Kalau saya pakai terjemahan ini ya, Pustaka Imam Syafi'i. Ya, bisa nanti mungkin antum cari. Ya. Karena ada terjemahan yang lain kalau nggak salah ya. Tapi saya pakainya yang ini. Jadi cari yang pentahkiknya itu Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Karena secara pentahkik hadis beliau luar biasa bagus. Baik, kita masuk ke bab yang pertama. Di mana bab yang pertama itu penulis memberikan judul terkait masalah hal-hal yang berkaitan dengan doa. Kita mulai dari doa. Ya, doa itu penting. Doa itu adalah ibadah yang sangat mulia jamaah sekalian. Saking ibadahnya doa ini, bahkan Nabi SAW beliau mengatakan ad-doa silahul mu'min. Doa itu merupakan senjatanya orang-orang yang beriman. Oleh karenanya seorang tidak boleh meninggalkan yang namanya doa. Dia tidak boleh meninggalkan yang namanya berdoa kepada Allah. Karena orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang pasti dikabulkan doanya. Meskipun tidak dikabulkan di dunia, di akhirat pasti akan diberikan jawabannya. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, seorang yang berdoa dia akan mendapatkan satu dari tiga kondisi.
Kondisi yang pertama, Allah kabulkan doanya sesuai dengan permintaannya. Ya, jenengan minta apa dikasih. Ya. Bahkan yang lebih baik daripada itu. Ya Allah, saya minta kendaraan. Mungkin ekspektasi kita kendaraan itu kita minta sama Allah ya. Ya yang biasa-biasa. Ternyata Allah berikan lebih daripada itu. Jadi Allah mengabulkan permintaan kita sesuai dengan keinginan kita, bahkan lebih baik daripada itu. Atau yang kedua, Allah tidak memberikan seperti apa yang kita minta, tapi Allah menjaga kita dari musibah yang semisal dengan apa yang kita minta. Ada orang minta tambahan rizki, minta tambahan penghasilan mungkin. Penghasilannya tidak nambah-nambah. Cuma Allah menjaga dia dari sakit supaya dia tidak keluar uang. Kan kalau ke dokter kan keluar uang kan? Makanya salah kalau ada orang bilang gatal tangannya keluar uang. Itu kalau gatal terus otomatis ke dokter kulit. Keluar uang. Gimana ceritanya orang gatal tangannya kemudian keluar uang itu? Berarti ada masalah di tangannya itu. Kalau sudah ke dokter kulit kan lumayan, ada daftar registrasinya, belum nanti konsultasinya, belum obatnya, ya keluar uangnya banyak. Ini nggak ada ceritanya orang gatal tangan kemudian dihubungkan dengan uang. Nah, ini pembodohan publik. Saya katakan pembodohan publik kalau saya. Ya, nggak usah percaya kayak gitu-gitu. Jadi dijaga sama Allah Ta'ala. Dijaga kesehatannya, dijaga yang lainnya. Subhanallah, supaya tidak keluar uang kita yang banyak. Memang secara kuantitas tidak bertambah, tapi diberikan keberkahan-keberkahan hidup yang lainnya. Anak tidak mudah sakit, ya. Kemudian kehidupan kita ini ya diberikan kemudahan sama Allah Ta'ala sehingga tidak harus mengeluarkan uang-uang yang banyak. Artinya benar dijaga sama Allah Ta'ala, dihindarkan dari penyakit yang dapat menjadikan kita mengeluarkan uang. Adapun yang ketiga, kata Nabi SAW, tidak diberikan di dunia, dua-duanya tidak. Tidak dikabulkan, tidak diselamatkan dari musibah yang semisal. Tapi itu akan menjadi tabungan kita di akhirat. Dikala kita butuh asupan pahala nih untuk memberatkan timbangan amal kebaikan. Ternyata deposito pahala antum habis. Tabungan pahala antum tidak ada sudah. Tapi di antara kebaikan dan rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, Allah akan berkata kepada para malaikat, coba lihat, siapa tahu dia punya doa yang sering dia panjatkan dan belum kita kabulkan. Maka dilihat, ternyata ada. Dan itu yang akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Oleh karenanya jamaah sekalian, jangan pernah kita itu malas berdoa. Doa itu gratis. Gratis doa itu. Saking mulianya doa itu. Dan saking kita disuruh banyak berdoa sama Allah Ta'ala. Allah menjadikan di dalam kehidupan kita ini waktu-waktu mustajab di dalam berdoa itu sangat banyak sekali. Banyak sekali. Andai kata kita kalau mau ya mengamalkan semua waktu-waktu mustajab itu, mungkin sehari itu bisa 10 kali atau mungkin lebih daripada itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertiga malam terakhir di waktu sujud, itu sujudnya aja sudah berapa kali itu? Ya, 1 rakaat kan 2 kali sujud, betul kan? Kali 2. Ya. Berarti 17 rakaat kali 2, 34. Belum dalam sholat itu sebelum kita salam di tasyahud akhir, berarti ada 5. Belum nanti antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah itu 5 kali. Sehari semalam. Tinggal berapa itu? Dihitung aja. Belum jenengan puasa Senin Kemis. Berarti seminggu itu ada 2 kali sebelum kita berbuka. Itu waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Belum nanti hari Jumat. Belum nanti ketika turun hujan. Kita kalau turun hujan itu bukan malah bahagia karena kita pakai berdoa. Ini malah bilang hujannya kenapa turun gitu. Harusnya pakai berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, itu waktu-waktu yang mustajab di dalam kita berdoa.
Belum kita dizalimi sama orang. Kan kita sering dizalimi sama orang. Dan ini itu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Daripada jenengan doakan untuk orang, doakan diri sendiri. Apa minta sama Allah Ta'ala. Karena doa itu merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Baik. Dikatakan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim, doa adalah obat yang amat bermanfaat dan musuh bagi bencana. Karena ketika seorang dapat musibah, yang sangat pertama kali dianjurkan adalah dia berdoa. Contoh, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ummu Salamah. Ya. Yang diajarkan kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini dia sangat cinta kepada suaminya Abu Salamah. Saking cintanya sama Abu Salamah, Ummu Salamah ini mengatakan, aku tidak pernah menemukan laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Padahal waktu itu hidup Nabi SAW. Tapi kan bagi mereka nikah sama Nabi itu perkara yang wah luar biasa gitu kan. Tidak mungkin, mustahil. Akhirnya Ummu Salamah datang kepada Nabi mengabarkan, ya Rasulullah, qad tufiya Abu Salamah. Sesungguhnya Abu Salamah itu telah meninggal dunia. Maka apa kata Nabi SAW kepada Ummu Salamah? Diajarkan satu doa. Yang mana doa itu kita disuruh untuk memperbanyaknya kalau kita dapat musibah. Musibah apapun, minta dengan doa tersebut. Kata Nabi SAW, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairi minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibah yang menimpaku. Dan gantilah musibahku ini dengan perkara yang lebih baik. Diamalkan sama Ummu Salamah. Apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Ummu Salamah? Allah menjadikan Rasul menikahi Ummu Salamah. Allah ganti dengan yang lebih baik. Karena dia meyakini bahwasanya doa itu merupakan perkara yang sangat luar biasa. Dan dia sangat dibenci oleh bencana. Makanya ketika seorang dapat musibah, seorang disuruh berdoa kepada Allah. Yang mana ini untuk melembutkan hatinya tatkala dapat musibah itu. Kadang-kadang hati itu suka lemas. Kadang-kadang itu berdampak kepada kerasnya hati jamaah sekalian. Karena orang tatkala dapat musibah, ingat ya, ketika kita dapat musibah, akan banyak was-was di dalam hati kita, terutama kita akan suudzon kepada Allah Ta'ala. Kenapa kok Allah memberikan musibah ini kepada kita? Kenapa kok Allah begini? Kenapa Allah begini? Makanya Nabi menutup pintu itu supaya kita tidak suudzon kepada Allah Ta'ala. Yang pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang tatkala dia berdoa, tatkala dia dapat musibah, adalah dia berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi tadi. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibahku dan gantilah dengan yang lebih baik. Ini harus kita amalkan. Jangan kita nggerutu dulu, kok opo gini. Gitu. Ada uang hilang itu, uang saya di mana? Sopo sing ngambil uang saya gini. Ini maling tidak tahu diri gitu kan? Ya, maling tidak tahu akhlak katanya gitu. Ya, namanya maling yang nggak punya akhlak ya mah. Ada nggak maling akhlak? Masa maling ketok pintu, Pak, saya mau nyuri. Gak ada maling kayak gitu. Nah, kita dapat musibah apapun, mau besar mau kecil, kita berdoa dengan doa tersebut. Sehingga disebutkan oleh para ulama, di antara pelajaran dari doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ummu Salamah tadi, bagaimana kita senantiasa ta'alluqul qalbi ilallah, menjadikan hati ini selalu terpaut kepada Allah. Kita bagaimana memautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini hamba yang lemah, hamba yang tidak punya daya, tidak punya upaya. Ya, dari sini kita tahu bahwasanya kita ini adalah hamba yang butuh kepada Allah. Dan cara kita itu menunjukkan butuh kita kepada Allah, terutama ketika mendapatkan musibah, adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalkan doa ini kalau jenengan dapat musibah. Musibah apapun. Ya. Hatta musibah makanan antum dimakan sama putra atau putri antum, itu musibah itu. Doakan. Bila perlu keras-keras di hadapan istri, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Siapa tahu istri masak lagi gitu kan? Kita enggak ngerti siapa. Ya. Berdoa. Doa ada masalah apapun, musibah apapun. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu, kata Imam Ibnu Qayyim, akan memerangi, mengobati, mencegah,
menghilangkan ataupun meringankan bencana yang menimpa kita. Lihat bagaimana peran dari sebuah doa. Ketika seorang mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, lalu dia langsung berdoa kepada Allah. Paling tidak dari doanya dia akan langsung mendapatkan satu hal. Apa itu? Ketenangan hati. Hati menjadi tenang. Orang kalau selesai berdoa pasti tenang hatinya. Terus Ustaz, bagaimana kalau saya sering berdoa tapi tidak tenang hati saya? Berarti hatinya itu bermasalah. Saya katakan hati itu bermasalah. Karena secara pandangan para ulama, hati itu dibagi 3. Yang pertama, ada yang disebut dengan qalbun salim. Hati yang sehat atau hati yang selamat. Atau bahasa lainnya, al-qalbus sahih. Hati yang sehat. Ini hati yang selalu dipupuk dengan Al-Quran, dengan zikir kepada Allah. Dipupuk dengan kebaikan-kebaikan. Dijaga hati ini dari kemaksiatan. Bahkan dijaga dari yang namanya ron. Yang Allah firmankan dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, itu ron namanya. Kan hadis itu awalnya begini kata Nabi SAW, innal abda idza akhta khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba apabila dia melakukan maksiat, maka Allah akan meletakkan satu titik hitam di hatinya. Wa in sukila wastaghfara wa taba wa in istaghfara wa taba sukila qalbu. Tapi kalau dia istighfar, dia bertobat kepada Allah dari dosa tersebut, dia segera kembali kepada Allah, hatinya dibersihkan sama Allah Ta'ala. Dihapus ron tadi supaya tidak ada di dalam hatinya. Wa in ada zidafi. Tapi kalau dia kembali melakukan maksiat, yang lupa untuk dia beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah Ta'ala, maka hatinya akan terus dipenuhi oleh titik-titik hitam tadi. Nah, titik-titik hitam itu kata Nabi SAW, itulah yang disebut dengan ron. Apabila titik hitam itu akan terus banyak di dalam hati ini jamaah, itulah yang menyebabkan hati kita akan menjadi qalbun marid, jenis hati yang kedua, yaitu hati yang sakit. Hati yang sakit. Ya. Hati yang akan mudah dimasuki oleh was-was segala macam. Saya kemarin, kapan hari itu, dihubungi oleh seorang. Ustadz, saya ini was-wasnya sudah tingkat tinggi katanya. Gimana maksudnya? Setiap hari hampir lisan saya itu mengucapkan kata-kata kufur. Hati saya selalu memikirkan tentang bagaimana saya harus keluar dari agama ini. Saya kalau mau datangi teman yang soleh, saya tidak bisa, Ustaz. Akhirnya saya hanya dengar kajian lewat YouTube. Saya katakan, inilah contoh orang yang tidak pernah memperhatikan hatinya. Dia lupa untuk bagaimana membersihkan hatinya. Maka jangan sampai membiarkan dosa itu masuk ke dalam hati jamaah sekalian. Oleh karenanya Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman, di antara pesan beliau kepada mereka berdua, apa kata Nabi SAW? Wa'ad bi isayyi'atal hasanata tamuha. Kalau kalian melakukan keburukan, maka segera barengi keburukan itu dengan kebaikan. Di antara penafsiran dari hadis ini dari kalangan para ulama, itulah yang disebut dengan istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Imam Malik rahimahullah, namanya taubat itu adalah wazifatul umur, kewajiban seumur hidup. Bukan kewajiban di masa tua, tapi kewajiban seumur hidup. Mau yang muda, mau yang tua, ya, semuanya wajib bertobat sama Allah Ta'ala. Bahkan kata para ulama berdasarkan firman-firman Allah Ta'ala, taubat itu merupakan ya perkara yang menunjukkan yajibu alal faur, harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Karena tatkala seorang menunda-tunda taubatnya, bisa jadi dia itu akan meninggal dalam kondisi bergelimang dengan dosa, dan itu tanda dia meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Dengan dia beristighfar, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, itu cara dia untuk membersihkan hatinya, supaya hatinya itu tidak menjadi hati yang sakit, supaya hatinya tidak dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati. Antum kalau sudah sakit hatinya jamaah, hasad mudah, sombong mudah, ya, kemudian suudzon kepada orang mudah, karena semua akan masuk ke dalam hati itu. Terutama penyakit hasad, ini berbahaya. Hasad, ujub, bangga dengan amal ibadah, namanya ujub itu. Lihat orang beribadah menganggap remeh, dia bangga.
Apalagi bentar lagi musim kurban ini. Lihat orang kurban kambing menganggap remeh. Memang dia sedang kurban sapi, tapi melihat orang kurban kambing itu dianggap remeh sama dia. Itu tidak bagus seperti itu. Kalau ada dalam diri kita rasa seperti itu jamaah, kenalilah itu tanda-tanda hati kita sedang sakit. Maka segera untuk diobati. Tapi antum jangan nanti pergi ke dokter spesialis penyakit dalam. Jangan. Yang ada antum dikasih obat kimia. Ya resep dokter nanti. Tapi caranya untuk mengobati itu datang ke masjid. Datang ke Al-Hikmah. Duduk dengar pengajian. Itu obatnya. Tidak bisa antum datang ke dokter spesialis nanti. Bilang, dok saya ini kalau lihat tetangga itu, ya beli barang baru kok saya sakit hati gitu loh. Apa obatnya? Ya enggak ngerti dokternya. Mau gimana pun enggak ngerti. Tapi datangnya itu ke bengkel hati, ke bengkel akhlak, yaitu ke masjid. Kita belajar. Nah, syukur-syukur kalau antum punya bukunya, antum baca buku ini. Ini buku ini luar biasa jemaah sekalian. Ya, tapi nggak tahu mungkin 50 tahun baru habis kita buku ini. Ya, tapi saya berusaha untuk setiap pertemuan itu saya singkat. Ya, saya sampaikan inti-intinya. Kalau baca semua yang nggak habis. Ya. Taib. Adapun yang ketiga jenis hati itu, ya hati yang mati. Apa itu hati yang mati? Ya hatinya orang-orang kafir yang tidak mau menerima keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah taala mengatakan dalam Al-Qur'an, am ala qulubihin aqfaluha. Apakah hati mereka itu ada gemboknya? Jadi hati itu bisa digembok. Tapi bukan berarti gemboknya nanti gembok yang kayak kita pahami coklat gitu, enggak. Maksudnya gembok hati itu hati tidak bisa masuk, tidak bisa dimasuki yang namanya nasihat. Kalau dikasih nasihat mental, kalau disuruh beriman mereka mental. Ya. Diberikan nasihat-nasihat kebaikan mereka tidak mau mendengar. Itu contoh-contoh hati yang mati. Diingatkan tentang azab Allah Ta'ala, diingatkan tentang nikmat Allah terkait surga, mereka tidak ada bergetar-getar hatinya. Biasa-biasa saja. Mereka hanya sibuk dengan kehidupan dunia. Yang mana kehidupan dunia itu termasuk salah satu racun di antara racun-racun hati. Makanya ketika para ulama menyebutkan sumumul qalbi, di antara racun-racun hati itu, salah satunya adalah hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Itu racun hati. Makanya jenengan kalau sudah ada rasa cinta terhadap dunia, ingat, hati-hati. Ini sudah mulai masuk racun-racun hati ke dalam diri kita. Maka segera untuk kita kembali kepada Allah. Selalu berdoa kepada Allah supaya hati kita tidak selalu terpaut kepada dunia. Tapi jadikan dunia itu sebagai jembatan untuk mengejar akhirat kita. Taib. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi SAW. Nabi bukan hanya sekedar ngomong, Nabi itu praktek. Di antara bentuk Nabi mempraktekkan doa itu sebagai senjata orang beriman tatkala perang Badar. Tatkala perang Badar. Karena antum tahu bagaimana cerita perang Badar itu. Kita langsung ke bagian intinya. Ketika Nabi SAW dikabari oleh seorang sahabat yang pergi mengintai jumlah pasukannya orang-orang musyrikin, dikatakan kepada beliau, orang-orang musyrikin itu jumlahnya sekian. Ya. Persenjatanya sekian, begini dan begini. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau masuk ke dalam tenda. Apa yang beliau lakukan? Bukan beliau memikirkan strategi perang. Ini sudah bukan memikirkan strategi perang sudah lagi. Tapi sudah kaitannya pasrah diri kepada Allah Ta'ala. Dengan segala kemampuan yang kita miliki. Beliau mengangkat kedua tangannya. Bahkan disebutkan dalam riwayat, sampai-sampai saking tingginya beliau mengangkat tangan itu, rida yang menutupi beliau itu jatuh. Karena tangan beliau itu diangkat dengan tinggi-tinggi. Kalau jangan pernah lihat khutbah istisqa itu, kayak gitu dia. Ya, sampai ketiak beliau itu kelihatan kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena Abu Bakar yang waktu itu melihat Nabi SAW. Beliau mengangkat kedua tangannya, seraya meminta kepada Allah. Apa kata Nabi SAW? Allahumma anjis wa'daka wa'atani. Ya Allah, janjimu tunaikan pada hari ini. In tukhlaq hadhil isabah lam tu'bad fil ardi ba'dal yaum. Kalau sekiranya kaum muslimin kalah pada hari ini, niscaya engkau tidak akan pernah disembah di atas muka bumi ini selama-lamanya.
Kalau niscaya kaum muslimin kalah pada waktu itu jamaah sekalian, tidak akan ada yang namanya Masjid Al-Hikmah Gayung Sari itu. Tidak ada. Nabi mengangkat kedua tangannya. Sampai Abu Bakar masuk ke dalam tenda beliau dengan mengatakan, hasbuk ya Rasulullah, hasbuk. Cukup, cukup. Allah pasti akan mendengarkan doamu. Cukup ya Rasulullah SAW. Karena Nabi terus mengulang-ulang doanya kepada Allah Ta'ala. Allahumma anjis wa'daka wa'atan. Ya Allah, tunaikan janjimu. Tunaikan janjimu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, hasbuk, hasbuk. Cukup ya Rasulullah SAW. Allah tidak akan pernah menghinakan dirimu. Pasti Allah akan mendengarkan doamu. Dan ternyata terbukti. Ketika perang, maka kaum muslimin pun dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ, sebuah pelajaran yang diambil oleh para ulama terkait masalah pelajaran dari perang Badar itu, diantaranya mereka menyebutkan itulah pentingnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Makanya coba lihat agama kita, segala sesuatu yang kita mau lakukan, aktivitas apapun, pasti ada doanya. Pasti ada doanya. Dari bangun tidur sampai jenengan mau tidur lagi, itu doanya ada semua. Coba antum lihat. Coba antum perhatikan segala aktivitas apapun yang ingin antum lakukan, semua itu ada doanya. Antum bangun tidur ada doanya. Antum mau wudu ada doanya. Selesai wudu ada doanya. Masuk keluar kamar mandi ada doanya. Kalau perkara yang remeh saja berkaitan dengan keluar masuk kamar mandi, Nabi mengajarkan tentang doanya. Bagaimana dalam perkara-perkara yang besar? Mana contoh perkara besar? Seorang mendapatkan musibah berupa ada kematian. Seorang mau pergi safar. Seorang mau perang seperti itu. Seorang dalam hal-hal yang lain. Bahkan dalam masalah yang sangat-sangat vital sekali. Seorang sekedar mendatangi istri saja itu ada doanya. Karena memang kita hidup ini, kaum muslimin, bagaimana diajarkan oleh Allah dan Rasulnya supaya kita tidak pernah melepaskan sedikit pun hubungan kita dengan Allah melalui sebuah doa. Makanya rugi orang-orang tidak berdoa itu. Padahal Nabi SAW mengajar kita banyak doa. Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani punya kitab namanya Hisnul Muslim. Apa sih Hisnun itu? Hisnun itu artinya benteng. Benteng seorang muslim. Jadi jangan kira benteng seorang muslim itu antum bangun pagar tinggi-tinggi, bangun tembok tinggi-tinggi. Enggak. Itu bisa ditembus sama syaitan. Mau tinggi apapun tembok antum, syaitan itu bisa masuk ke dalam diri antum. Tapi ketika antum membentengi diri antum dengan doa, itu tidak akan bisa ditembus oleh syaitan. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, menceritakan tentang orang yang selalu kalau keluar masuk rumah baca doa. Dikala setan sedang berdiri di depan pintu, melihat ada penghuninya masuk rumah dengan mengatakan Assalamualaikum. Apa kata setannya? Berkata sama teman-temannya, la mabita lakum fil yaum. Tidak ada tempat kalian nginap hari ini. Sudah pergi cari hotel lain. Cari hotel lain. Pergi ke rumah yang satunya, sama juga. Yang pemilik rumah juga mengucapkan doa kalau masuk rumah. Sama juga katanya. Tidak ada tempat nginap kita hari ini. Kita cari rumah yang lain. Antum mau makan, ada doanya. Kita berdoa sama Allah Ta'ala. Ketika kita makan, kemudian kita berdoa kepada Allah. Maka setan mengatakan, oh enggak ada bagian kalian dari makanan ini. Coba cari makanan yang lain. Tapi kalau kita enggak berdoa, oh dia ikut makan, dia asyik makan. Ustaz, kok enggak ada setannya? Ya enggak, antum enggak bisa lihat. Gimana antum bisa lihat setannya? Tapi dia ikut makan bersama kita. Sehingga menjadikan makanan tersebut hilang berkahnya. Itu yang menyebabkan makanan itu hilang berkahnya. Makanya Nabi mengatakan di sini, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Senjatanya orang beriman. Kalau orang beriman sudah melepaskan senjatanya, gimana dia mau perang? Antum prajurit, anda bawa senjata, kira-kira gimana caranya menyerang musuh? Sementara musuh yang antum harus lawan ini musuh yang tidak terlihat. Tidak terlihat musuhnya ini. Setan gak ada yang pernah melihat setan. Siapa yang pernah melihat setan? Yang antum lihat setan-setan, misalkan ada yang bilang saya pernah melihat setan Ustaz, bentuknya harimau. Itu bukan wujud aslinya, itu menjelma namanya. Setan itu tidak ada orang pernah lihat aslinya seperti apa. Dia terbuat dari api. Pernah nggak antum lihat setan dalam wujud aslinya? Terus apa manfaatnya lihat setan juga? Ada manfaatnya. Supaya antum dikatakan sakti gitu bisa melihat setan.
orang bisa ngelihat setan itu adalah orang-orang yang imannya berada pada titik rendah. Karena hukum asal setan tidak bisa menampakkan dirinya di hadapan manusia. Karena Allah mengatakan yarawnakum min haitsu la tarawnahu. Kalian tidak akan bisa melihat mereka, tapi mereka melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa lihat mereka. Jadi hukum asalnya setan lihat manusia, manusia tidak bisa melihat setan. Tapi ada satu setan yang bisa dilihat, setan dari kalangan manusia. Yang suka ngajak kepada kemaksiatan, yang suka ngajak kepada keburukan, itu namanya setan dari kalangan manusia. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nas, ya, min syarril waswasil khannas. Ya. Kita berlindung dari waswas syaitan, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Karena banyak nih waswas manusia ini ke dalam diri kita yang menyebabkan hati kita menjadi hati yang sakit jadi. Nah, perlu untuk dijaga jemaah sekalian. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, wa imaduddin, doa itu merupakan tiangnya agama. Jadi dengan seorang sering berdoa, maka dengan seiring itu pula dia telah mengokohkan agama di dalam dirinya. Wa nurus samawati wal ard. Dan doa itu merupakan cahaya untuk langit dan bumi ini. Itu doa. Luar biasa doa itu. Makanya doa itu merupakan obat yang sangat mujarab jamaah sekalian. Obat yang sangat luar biasa. Obat yang penting yang tidak boleh antum tinggalkan. Antum kalau sakit berdoa. Antum dapat musibah berdoa. Dapat nikmat pun antum berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah meninggalkan yang namanya doa. Anak-anak kita sejak dini itu diajarkan masalah-masalah doa ini. Supaya mereka itu tidak pernah, istilahnya tidak pernah hatinya tidak terpaut kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan di dalam salah satu doa di antara zikir pagi dan petang yang sering kita ucapkan. Apa kata Nabi SAW? Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Ya. Birahmatika astaghith. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan, memohon perlindungan kepadamu. Dari segala apapun. Namanya istighotsah itu adalah memohon perlindungan kepada Allah dari segala musibah, dari segala mara bahaya. Dari segala malapetaka yang akan menimpa diri kita. Kalaupun malapetaka itu menimpa diri kita, maka itu sudah menjadi takdir dari Allah. Tapi kita disuruh untuk berdoa, meminta kepada Allah supaya kita dilindungi dari malapetaka tersebut. Bukan nanti malah cari benang, antum gantungkan di leher, ambil ayat Al-Quran ditulis, dilipat pakai lakban hitam, ya. Kemudian ditaruh di sininya. Ditanya apa itu? Oh kalung, loh kok ada itunya? Ya ini penangkal mara bahaya, ndak bisa itu jamaah. Ya, ndak bisa, itu syirik sama Allah Ta'ala. Biasanya dulu nih kita sebagai orang tua suka ngalungkan sama anak itu. Itu kalau dalam bab tauhid namanya tamimah. Kalau di orang Arab jahiliyah dulu, tamimah itu berasal dari tali busur, panah itu yang sudah mulai aus. Nah, mereka lepaskan itu, kemudian mereka ikatkan di leher hewan ternaknya atau bayinya dalam rangka untuk menjaga mereka supaya tidak terkena penyakit ain. Itu dulu asalnya begitu. Tapi sekarang sudah canggih. Ya. Jadi pakai itu dalam rangka untuk menjaga dari mara bahaya, dari corona. Ya. Ada yang pakai itu juga sebagai alat untuk menjadikan wanita kesemsem. Banyak ya seperti itu. Tidak boleh ya, Mas. Ya, apalagi para pemuda. Nih antum ganteng, insya Allah diterima sama para wanita aja. Ya kalau antum pas-pasan ya jangan carinya yang ganteng, yang cantik. Ya yang setara aja gitu. Kadang-kadang ada yang datang sama kita, Ustaz, ya, tolong carikan jodoh buat saya. Kriterianya gimana? Kalau bisa hafal 30 juz. Nah, antum hafalannya juz 30 itu belum selesai, Ustaz. Lah, gimana maksudnya itu? Antum cari yang 30 juz, antum sendiri belum hafal. Juz 30 aja belum selesai. Ya. Yang ada bukan antum yang dapat, ustadznya yang dapat itu. Ya. Itu ustadznya yang dapat. Sama ada kemarin pada hari itu.
Nenek nanya, Ustaz ada nggak jodoh? Kalau bisa jodohnya 4 kriteria. Cantik, kaya raya, nasabnya bagus, agamanya bagus. Ustaz, gimana kira-kira temu? Kalau bisa ada Ustaz kayak gitu-gitu tuh tolong kabari kita Ustaz. Iya, nih ada enggak kabari antum mana duluan insyaallah gitu kan. Iya. Baik, jadi ya apa namanya jaga, bukan pakai gitu ya. Jadi birahmatika astaghith. Lalu apa kata Nabi SAW? Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku. Nah, di akhir ini yang paling penting. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Dan janganlah engkau menimpahkan sedikit pun urusanku itu meskipun hanya sekejap mata. Itu namanya tarfat ain. Tarfat ain itu kayak gini loh. Nah, itu namanya tarfat ain. Ada 1 detik gitu. Nggak sampai. Bayangkan cuma segitu doang itu tidak boleh kita menyandarkan urusan itu kepada diri kita. Itu sangat butuhnya kita kepada pertolongan Allah. Dan itu diwujudkan dalam bentuk kita berdoa. Berdoa sama Allah Ta'ala. Sekuat apapun antum berusaha aja. Kalau antum tidak berdoa, Allah tidak akan mendengarkan. Allah tidak akan memberikan kemudahan. Makanya doa itu adalah sebagai cara untuk memudahkan pertolongan Allah kepada diri-diri kita. Saya sering sampaikan kepada teman-teman dulu. Kita terkadang ya, dulu di masih masa-masa mahasiswa itu kan, kadang-kadang ada masa-masa kita tuh tidak punya uang gitu kan. Tidak punya uang, pinjam sama orang. Kesalahan kita, itu suka langsung datang ke manusianya, tidak minta sama Allah dulu. Itu kesalahan kita. Padahal yang memegang hati manusia itu adalah Allah. Cara supaya dia mau membuka hatinya untuk kita, datang sama Allah Ta'ala. Kita doa, ya Allah, saya ini dalam kondisi terdesak, saya tidak punya uang. Semoga orang itu bisa meminjami saya. Kita itu salahnya begitu. Kita tidak pernah datang kepada Allah pertama, tidak pernah meminta dulu kepada Allah. Tapi langsung datang kepada manusia dengan asumsi kita yakin, karena dia baru dapat kiriman, dia pasti bisa meminjamkan kepada kita. Tidak mesti seperti itu. Itu salah satu bentuk kesimpulan yang keliru, atau bukan kesimpulan ya, hipotesis antum yang keliru. Salah hipotesis seperti itu tuh. Yang harus kita lakukan pertama kali datang sama Allah, berdoa sama Allah, minta sama Allah, supaya Allah membuka hati orang-orang yang kita datangi untuk kita minjam uang sama dia. Kalau memang kita dalam kondisi butuh. Nah, ini yang salah dalam diri kita. Mau minta bantuan sama orang tapi tidak minta dulu sama Allah Ta'ala dalam bentuk kita berdoa. Makanya Allah Ta'ala akan memberikan kehinaan kepada kita. Kata para ulama, cukuplah kehinaan yang Allah berikan kepada kita. Ya, tatkala manusia itu menolak apa yang menjadi hajat kita kepada mereka, mereka menolak untuk membantunya. Itu suatu kehinaan kepada diri kita. Dan itu tidak baik. Ya. Maka jangan pernah kita lupakan kepada Allah terlebih dahulu. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa akan memberikan manfaat terhadap apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Artinya apa yang sudah turun berupa takdir, dengan kita berdoa bisa jadi akan bermanfaat. Makanya contoh hujan. Kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Yang tadinya Allah itu mau menurunkan hujan itu untuk banjir. Ya, banjir besar maksudnya. Tapi kalau banjir komplek itu sudah wajar itu. Apalagi sini, Gayung Sari sini ya. Ya, setengah jam aja banjir itu. Masya Allah. Ya, itu sudah setengah betis itu. Kalau 2 jam banjir gimana Gayung Sari ini? Saya belum pernah lihat sih 2 jam banjir itu. Setengah jam banjir sudah depan itu sudah full itu. Saat masa mata kaki naik dikit. Tapi cepat juga surutnya gitu ya. Yang tadinya hujan itu hujan yang menyebabkan banjir, atau mungkin turunnya di persawahan yang tadinya akan menyebabkan tanaman rusak, tapi dengan seorang petani berdoa atau seorang hamba berdoa, ya Allah berikanlah kami hujan yang bermanfaat, Allah pun menjadikan hujan itu hujan yang bermanfaat. Itulah doa, memberikan manfaat kepada yang akan turun atau yang belum turun.
Seperti seorang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala misalkan akan dapat musibah. Tapi dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, semoga safar yang akan saya lakukan tidak mendapatkan kendala apa-apa. Semoga saya dijaga sampai saya selamat pulang sampai ke rumah. Safarnya kan belum. Tapi kita sudah berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka dengan doa tersebut, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita dari keburukan-keburukan yang kemungkinan akan terjadi di dalam safar kita. Taib, mungkin timbul pertanyaan, Ustadz, bukankah takdir itu tidak bisa dirubah? Ya, bukankah takdir itu tidak bisa dirubah? Nah, ini yang perlu dipahami. Takdir itu dalam pandangan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada, takdir itu dibagi 3. Ada yang disebut dengan takdir azali, yaitu takdir yang telah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, yang kita kenal dengan istilah Lauhul Mahfud. Itu tidak ada yang tahu, semuanya yang tahu adalah Allah Ta'ala. Faham sampai di sini? Baik. Ada yang disebut dengan takdir sanawi, takdir yang sifatnya tahunan. Yang mana takdir tahunan ini diambil dari takdir Lauhul Mahfud. Itulah yang berada di tangan malaikat itu, yang Allah turunkan pada setiap malam Lailatul Qadar. Makanya kenapa disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam tersebut? Karena pada malam tersebut malam diturunkannya takdir. Karena Al-Qadar itu sendiri artinya apa? Takdir. Bisa dipahami nih jamaah? Dan itu sifatnya 1 tahun. Jadi 1 tahun yang akan antum kerjakan ke depan itu sudah ditaruh di tangan malaikat. Terus ada namanya takdir mingguan, yang diambil dari tahunan tadi. Ya, jadi dipecah lagi. Dari Lauhul Mahfud ke tahunan, pindah yang ketiga takdir secara mingguan. Dan takdir ini diangkat pada 2 kali. Setiap hari Senin dan hari Kamis. Diangkat. Apa yang sudah kita lakukan itu diangkat nanti sebagai catatan kita. Nah, ini yang di tangan malaikat. Tohib, pertanyaannya, Ustadz, kan takdir itu tidak bisa berubah. Tapi ada sebuah hadis yang mengatakan la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Terus takdir yang mana yang dirubah? Doa itu yang akan dirubah adalah takdir yang sifatnya sanawi, tahunan tadi. Adapun perubahan yang terjadi dalam takdir sanawi tadi itu sudah sudah termaktub di dalam Lauhul Mahfud. Jadi antum berdoa, antum akan mengangkat tangan, itu sudah dicatat sama Allah Ta'ala di dalam Lauhul Mahfud. Tapi takdir yang turun kepada malaikat itu tidak ada tulisannya antum berdoa itu. Belum ada tulisannya, belum ada catatannya. Tapi ketika antum berdoa, maka itu sudah ada takdirnya nanti di Lauhul Mahfud. Dan itu yang akan dicoret oleh malaikat. Dicoret, oh hari ini tidak jadi musibah karena dia doa. Maka diganti dengan keamanan. Gitu caranya. Ya. Pusing ya? Saya juga pusing. Dulu tapi. Ya. Yang penting intinya antum paham. Takdir itu ada berapa? 3. Takdir Lauhul Mahfud yang cuma Allah yang tahu. Takdir sanawi yang sifatnya tahunan. Yang diambil dari Lauhul Mahfud. Yang setiap tahun itu akan diturunkan kepada kita. Misalkan nih. Kita hidupnya 63 tahun. Jadi selama 63 tahun itu takdir itu akan terus diturunkan. Pada setiap malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, ada namanya takdir mingguan yang diambil dari takdir tahunan tadi. Nah, kedua takdir tadi yang terakhir, takdir sanawi, takdir tahunan dan takdir mingguan itu semuanya di tangan siapa? Malaikat. Adapun Lauhul Mahfud itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata Nabi SAW di sini, doa itu bermanfaat bagi yang sudah turun ataupun yang belum turun dari takdir. Fa'alaikum ibadallahi bidu'a, maka hendaklah kalian berdoa. Makanya Nabi SAW mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dan selalu yakin pasti Allah akan mengabulkan doa kalian. Karena dengan kita berdoa itu akan memberikan manfaat yang luar biasa jamaah sekalian. Terutama dalam masalah takdir tadi. Kita tidak ngerti. Ya harusnya kita keluar rumah, Allah menakdirkan sebelumnya kepada kita, kita akan terkena serempetan mobil kemudian kena genangan air misalkan.
Tapi dengan kita berdoa keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, akhirnya Allah pun menjauhkan kita dari kubangan air tadi. Hanya selalu kita berdoa, karena itu dapat menjaga kita dari perkara-perkara yang tidak baik. Kalaupun takdir itu adalah perkara yang baik, yang telah Allah takdirkan menjadi perkara yang baik kepada kita, maka kata para ulama, maka takdir baik itu akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan akan diberikan dengan yang lebih baik malah. Nah, itu kaitannya antara doa dengan takdir. Bahwasanya tidak ada pertentangan hadis yang mengatakan doa itu dapat menolak takdir. Katanya takdir nggak bisa dirubah. Maksudnya yang ditolak oleh doa tadi yaitu takdir-takdir yang sifatnya tahunan yang ada di tangan malaikat. Riwayat yang terakhir, hadis yang terakhir dari pertemuan yang pertama ini, bagian A ya, bab 1 bagian A. Dari Thauban radhiyallahu taalaan, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, la yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri illal bir. Dan tidak ada yang bisa menambah umur itu kecuali kebaikan. Nah, kaitannya dengan umur. Umur itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan umur itu memang bertambah secara nominal dari 60 ke 61. Sedangkan yang kedua yang mengatakan umur itu tidak bertambah. Umur itu sudah paten, pas, fix, sudah usia antum kita berapa gitu loh. Tapi yang dimaksud dengan tidaklah yang menambah umur kecuali kebaikan, bahwasanya setiap umur manusia itu akan diberikan keberkahan, itu maksudnya. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang kedua, bahwasanya usia manusia itu tidak bisa bertambah, tapi yang ada adalah usia manusia itu bisa berkah. Setiap detik, setiap menit yang kita lalui dari usia itu akan diberikan keberkahan oleh Allah. Dan cara untuk kita mengetahui usia kita berkah atau tidak jamaah sekalian, gampang. Ketika hari-hari antum, waktu-waktu antum selalu antum isi dengan hal-hal yang bermanfaat, kemudian sedikit melakukan perkara-perkara yang sia-sia, itu tandanya usia antum itu berkah. Itu caranya untuk melihat. Tapi kalau kebanyakan duduknya, kebanyakan nongkrongnya, apalagi ibu-ibu kebanyakan ngerumpinya, ini contoh. Usianya tidak berkah. Ke masjid bukan ngaji, ya, tapi malah gibah orang. Izin ke suami, Pak ngaji ya. Sampai di sana, sampai di masjid ketemu. Ya apa gosip kita hari ini nih? Cari gosip coba. Kalau bapak-bapak tahu istrinya ke masjid bukan untuk ngaji, nggak usah kasih. Bila perlu antar, tunggu. Ya catat bilang, suruh ngadap ke depan, jangan ngobrol. Ini datang ke masjid ngobrol ibu-ibunya, gibah gitu, subhanallah. Kadang-kadang bapak-bapaknya juga ada. Tenang ibu-ibu, jangan ibu-ibu aja kita serang ini. Bapak-bapaknya juga ada juga, kadang-kadang tapi obrolan-obrolan kayak gitu tuh yang paling banyak ibu-ibu. Apalagi kalau kajiannya itu sudah di balik layar itu, di balik apa? Di balik hijab. Kita nggak ngerti apa yang dilakukan ibu-ibu itu. Nggak ngerti, hanya Allah Ta'ala yang tahu sudah. Ya. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Kadang-kadang ada yang saking asyiknya dia itu lagi kajian tuh kedengaran suaranya ternyata lagi curhat. Ya kalau mau curhat itu nanti setelah kajian. Jangan pas waktu kajian. Hormati ilmu, jangan bukan ustadz yang dihormati, tapi ilmunya. Ya, syukur-syukur menghormati ustadznya itu lebih bagus lagi. Ilmunya yang antum harus hormati. Ya. Ilmu itu harus dihormati. Bagaimana kita dapat memahami agama ini kalau kita tidak menghormati ilmu? Lihat Imam Malik itu kalau ditanya satu hadis, beliau nggak mau menyampaikan hadis kecuali harus mandi besar dulu. Itu Imam Malik. Nah kayak kita kan, datang, Ustadz, apa dalilnya ini? Oh dalilnya ini. Gini dalam ini. Imam Malik nggak? Ya. Apa hadis ini? Sebentar, kamu tunggu dulu. Pergi mandi beliau. Setelah itu keluar pakai parfum, harum segala macam. Kalau kita enggak, ya, langsung sikat. Itu adabnya Imam Malik. Selalu menghormati ilmu. Makanya beliau itu sangat luar biasa wibawanya. Sebagaimana diceritakan, beliau itu kalau ngisi pengajian, ngisi kelas, ya, murid-muridnya itu semuanya tunduk.
mendengarkan beliau. Sampai-sampai kalau ada burung yang hinggap di kepala, itu burung itu tidak akan terbang. Itu Imam Malik. Ya, bukan Ustadz Gemah. Imam Malik kayak gitu. Taib. Jadi usia itu saya lebih condong kepada pendapat yang tidak bertambah. Lalu kata Nabi SAW, wa innar rajula la yuramur rizqu bidzambi yusibuhu. Ah, ini dia. Sesungguhnya seseorang itu akan terhalangi dari rizki disebabkan karena perbuatan dosa. Jadi di antara sebab dosanya kenapa seret jamaah sekalian? Karena di antara sebab kenapa rizkinya seret, karena dosa yang kita lakukan. Makanya segala hal-hal yang itu sudah berpotensi menjatuhkan kita ke dalam perkara dosa ditinggalkan. Kalaupun ada dosa yang pernah kita lakukan, terutama nih dosa yang paling bahaya nih ya, ukukul walidain, durhaka sama orang tua. Ya, antum yang masih punya orang tua, kalau antum tidak bisa pulang, telepon. Doa orang tua itu penting. Meskipun antum sudah menjadi orang tua, tetap antum butuh kepada doa orang tua antum. Meskipun antum sudah jadi kakek-kakek, tapi antum masih punya orang tua, tetap mintakan. Karena tidak ada ibadah yang sangat agung yang bisa mengalahkan ibadah jihad kecuali dua ibadah. Yang pertama menuntut ilmu, dan yang kedua berbakti kepada orang tua. Itu dua ibadah yang penting. Dua ibadah ini itu lebih baik daripada antum berjihad di jalan Allah Ta'ala. Menuntut ilmu sama antum berbakti sama orang tua. Makanya kalau kita masih punya orang tua, paling nggak telepon lah. Sekarang itu mudah, pakai video call segala macam. Dulu kan pakai tulis, antum zaman masih muda bapak-bapak dulu tuh kan pakai tulis surat menyurat toh. Nunggu posnya baru datang, kadang-kadang ya 1 minggu belum tentu datang. Ya. Sekarang tuh gampang, ambil HP tinggal telepon, tanya orang tua gimana kabar. Ya, ini penting bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Meskipun Anda sudah jadi orang tua sekarang ini, punya anak atau punya cucu lah. Ya. Tetap orang tua kalau kita masih punya, kalau masih hidup, jangan pernah kita melupakan mereka. Coba minta doa kepada mereka. Mereka itu kalau ngangkat tangan saja itu sudah langsung dikabulkan sama Allah Ta'ala. Apalagi mereka mengucapkan doa-doa mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Ridullah fi ridul walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridho orang tua. Murkanya Allah itu kembali kepada murkanya orang tua. Bahagiakan orang tua kita, niscaya Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan di dalam hidup kita jemaah sekalian. Makanya yang masih punya orang tua, coba upayakan untuk menyambung hubungan yang baik. Jangan nunggu orang tua yang menyambung hubungan sama kita. Ini salah namanya. Anak yang menyambung hubungan dengan orang tuanya. Meskipun jenengan seorang wanita, bilang sama suami. Dan suami harus membantu istrinya untuk bisa berbakti kepada orang tuanya. Jangan menjadi sebab istri itu menjadi durhaka kepada orang tuanya. Nah, inilah bab yang pertama yang bisa kita ambil. Bagian yang pertama yaitu doa itu adalah ibadah. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam bab jangan tergesa-gesa meminta dikabulkannya doa. Ini yang sering terjadi dalam diri kita. Kita berdoa hari ini, pingin nanti sore sudah terwujud. Ya, nggak bisa. Antum masukin proposal aja ke dinas misalkan. Itu nunggu seminggu, kadang-kadang sebulan baru cair kok. Ya toh? Apalagi kalau proposal antum nggak penting itu nggak dicair-cairkan itu. Ini doa itu nggak bisa langsung dikau kayak membalik telapak tangan, tidak. Ada stepnya, ada masanya, ada waktunya kapan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi para jamaah sekalian, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Kalau jenengan ingin beli bukunya, saya sarankan untuk membeli kalau belum punya karena bagus bukunya. Ya nanti pas waktu pengajian mungkin bisa jenengan bawa. Kalau pingin sama kayak saya, biar nanti pembahasannya sama itu lebih bagus. Kadang-kadang beda terjemahan, beda penerbit itu bentuk gaya bahasanya itu berbeda, tidak sama. Ya, saya sarankan nggak apa-apa beli buku yang sama saja supaya lebih gampang, lebih mudah untuk mencerna apa yang kita pelajari bersama-sama di tempat ini insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.